Ia adalah salah satu dari 500 orang paling berpengaruh di dunia. Fokus hidupnya tidak pernah jauh-jauh dari dunia pendidikan. Siapa dia? Anda ini kan dulu merupakan salah satu anggota komite tim 8. Kemudian Anda menjadi salah satu anggota komite etik KPK. Mengapa sih Anda begitu concern terhadap pemberantasan korupsi? Republik ini punya begitu banyak persyaratan untuk maju, berkembang, dan potensinya luar biasa. Yang menghentikan ini adalah korupsi. Korupsi itu faktor penghambat yang luar biasa bagi peningkatan kesejahteraan. Korupsi ada 3, Mbak. Korup karena kebutuhan. Kalau kebutuhan hidupnya, kerja misalnya nih, gajinya hanya cukup hidup 15 hari, terus 15 hari berikutnya apa sebulan? Ya dia terpaksa harus korup, bukan? Ini korup karena kebutuhan nih. Di situ sistem pergajian harus diganti. Jadi kebutuhannya terpenuhi. Lalu yang kedua, korup karena keserakahan. Ada tuh yang korup karena serakah. Udah terpenuhi kebutuhannya, tetap aja korup. Nah, korup yang karena keserakahan ini, hukumannya apa? Rasa takut. Jika dia akan dimiskinkan total, dia menghadapi hukuman yang amat berat, tak ada maaf, maka korup itu menjadi irasional. Lalu yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya, meskipun orangnya mau baik, sistemnya membuat dia korup. Prosedurnya membuat dia terlibat korupsi. Nah, ini perbaiki sistemnya. Wacana pemiskinan menurut saya harus didorong. Ya. Pemiskinan. Kalau hukuman mati gimana, Pak? Hukuman mati itu, jika sistem hukum kita sudah sempurna, saya rasa nggak masalah. Tapi masalahnya hukum kita ini sering tidak, manusia itu nggak bisa sempurna. Bila ternyata terjadi kekeliruan, bagaimana mengembalikan nyawa yang sudah tiada itu? Dan begitu mereka dimiskinkan, hartanya diambil alih untuk negara, nanti biar para ahli hukum yang memikirkan klausulnya. Tetapi sebagai pilihan, sebagai sikap bangsa ini harus tegas. Dan di situ menurut saya tak ada ampun untuk mereka. Saya merasa giliran kita nih hari ini untuk memerangi korupsi secara all out. Dan itu harus dibangunnya sebenarnya dari rumah. Maksudnya? Menurut saya integritas itu harus dikembali menjadi tonggak utama. Dan itu mulainya di mana? Di rumah. Caranya menumbuhkan integritas? Orang tua adalah pendidik terpenting untuk integritas. Saya selalu menganjurkan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, bilangin sama anaknya, tolong kamu jangan mencuri ya. Ibumu tidak melahirkan pencuri, dan ibumu nggak melahirkan koruptor. Jangan sekali-sekali kalian korup. Berapa yang memberikan pesan kepada anaknya? Garisnya jelas. Ambil pilihan karir apapun juga, tapi tolong satu saja, jangan mencuri. Itu aja cukup. Jadi pesan itu dari rumah, bukan pesan ini kita mencoba di universitas. Sebetulnya kan harusnya dari rumah tuh. Biarkan setiap kali kita bertindak, berbuat, ingat ibu kita. Ada anak yang tega untuk bilang sama ibunya, Bu, saya jadi pencuri. Rahim ibumu tidak dipakai untuk lewatnya seorang calon koruptor. Hari ini kita masih tidak menganggap ini sebagai masalah penting. Kita masih bilang pokoknya cari karir, bahkan yang menjadi masalah untuk bisa lulus, orang tua ikut beli ujian, orang tua ikut, kan itu dari rumah, bukan? Bagaimana berharap anak-anak ini menjadi champion untuk anti korupsi ketika dia menyaksikan di rumah justru menghalalkan segala cara. Inilah menurut saya kunci kalau kita mau memperbaiki. Takut nama Anies Baswedan semakin bersinar di mata rakyat Indonesia, putus asa akhirnya mereka terus menebar hoax untuk menjatuhkan Anies. Alhamdulillah, tapi rakyat kita semakin cerdas, tidak mudah kemakan isu pesanan. Bersama gue Vina, Agen Center, kita akan kupas tuntas hoax yang bertebaran untuk menjatuhkan Anies Baswedan. Kami rangkum dari Twitter @wholeofhoax. Yang pertama, akun bayaran Kamelia di Facebook menyebarkan hoax jika Ketum Nasdem Surya Paloh diculik oleh pendukung Anies Baswedan dan pelaku dibombardir oleh aparat. Luar biasa settingannya ya Kak Kamelia ini. Mari kita cek faktanya.
Dalam penelusuran Kompas, tidak ada aksi penculikan sama sekali, apalagi terkait dengan Ketum Nasdem. Kita beralih ke hoax berikutnya. Lewat akun TikTok bayaran @biraya87, hoax terus dihembuskan. Video disebarkan terkait pertemuan rahasia Anies dengan pengusaha Eropa yang didapat dari intelijen. Faktanya, video tersebut dari penelusuran Tempo adalah saat pertemuan Anies dengan Europe Ambassador, Menteri Perdagangan Internasional Inggris, dan Duta Besar Jerman di Jakarta saat Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI untuk menjajaki kerjasama transportasi. Kita ke hoax berikutnya dari akun YouTube bayaran Kabar Politik, menyebarkan hoax jika Mahfud MD menggelar konferensi pers terkait Anies menjadi tersangka kasus Formula E Jakarta. Dari penelusuran antara foto yang beredar adalah saat Mahfud MD memberikan keterangan pers lainnya tidak terkait dengan Formula E. Dan kayaknya sih emang Formula E ini selalu dicari-cari celahnya ya. Soalnya hoaxnya juga banyak yang bertebaran. Kemudian akun Twitter bayaran @julbayur menyebarkan hoax terkait ratusan ex-ISIS yang berharap Anies menjadi presiden agar mereka bisa kembali ke Indonesia. Dengan latar orang-orang yang berpakaian serba hitam biar meyakinkan target hoaxnya nih ceritanya. Padahal faktanya foto yang disebarkan ini adalah milik Al Jazeera terkait pemberitaan ISIS di Timur Tengah dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Anies Baswedan. Ya ampun, ngeri banget sih hoaxnya ya. Masih membawa simbol keagamaan dari akun Twitter bayaran Aprilia Lin yang membagikan poster Anies disambut HTI dan 212 ketika berada di Kesultanan Banten. Padahal faktanya Anies disambut ulama Banten sewaktu kunjungannya ke sana. Narasi menyesatkan dibuat seenaknya, bahkan ulama pun bisa menjadi bahan fitnahan mereka. Nauzubillah. Suka heran sih kenapa ya mereka ini rajin banget menebar hoax. Kayaknya bayarannya mahal kali ya. Boleh nih bagi info lokernya biar makin cuan kita. Oke, mari kita jadi generasi yang cerdas. Jangan mau diadu domba sama akun bayaran. Mereka sih enak dapat bayaran. Kitanya yang kepancing gak dapat apa-apa, say. Subscribe Center Indonesia agar terus menjadi titik cahaya terang untuk mencari kebenaran. Salam damai untuk Indonesia. Wassalamualaikum.